Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas metode pencarian sequential search. Jadi metode pencarian ini termasuk metode yang paling sederhana karena dia hanya melakukan perbandingan secara berurutan, ya, data yang kita cari dengan data yang ada pada array dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke n-1. Di mana nanti ketika data ditemukan, kondisi flag sebagai penanda data itu ditemukan atau tidak akan kita ubah dari 0 menjadi 1. Kita bahas dulu manual prosesnya. Jadi di sini saya punya satu buah larik dengan nama A dengan jumlah elemennya sebanyak 5. Isinya adalah 85312. Untuk sequential search, kita tidak perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Ya, lain halnya dengan binary dan Fibonacci search yang mengharuskan data tersebut harus terurut baik secara ascending maupun secara descending. Nah, di sini dimisalkan yang kita mau cari adalah data 3. Maka kita akan melakukan pencocokan, ya, data yang kita cari dengan seluruh elemen yang ada di larik A secara berurutan. Nah, ketika dia pada indeks kedua, data yang di dalam indeks kedua adalah 3. Nah, di sini data yang di dalam larik dengan data yang kita cari itu sama, sehingga di sini posisi flag kita ubah dari 0 atau false menjadi 1 atau true, sehingga nanti output dari hasil pencarian ini adalah data ditemukan. Oke, kasus selanjutnya seandainya data yang kita cari adalah 7. Ya, sampai indeks n-1 atau 4, ya, tidak ada data yang sama dengan data yang kita cari, sehingga flag tetap 0. Maka hasil dari pencarian ini adalah data tidak ditemukan. Oke, setelah membahas manual proses, barulah kita membahas pseudocode-nya, ya. Kita implementasikan dia ke dalam subprogram dengan tipe prosedur, di mana di sini kita gunakan 3 parameter input, yaitu larik A, kemudian n jumlah data, dan cari, yaitu adalah variabel dari data yang mau kita cari. Kemudian kita butuh mendeklarasikan 2 variabel, yaitu variabel i untuk melakukan pengulangan, kemudian ada flag di sini, ya, sama-sama bertipe integer, di mana nanti flag kita beri nilai awal yaitu 0, menandakan bahwa kita anggap data belum ditemukan. Kemudian kita melakukan pengulangan sebanyak 0 sampai n-1, lalu di dalam pengulangan akan ada kondisi di mana kita akan mencocokkan data yang ke I dengan data yang kita cari. Jika kedua data ini sama, maka flag-nya kita ubah menjadi 1. Ya, barulah nanti di sini bagian outputnya, di mana kalau flag-nya 1, maka kita tampilkan pesan bahwa data ditemukan. Selain dari itu, maka yang ditampilkan adalah data tidak ditemukan. Untuk kasus jika kita hanya ingin mengoutputkan kondisi bahwa data itu ditemukan atau tidak, maka di dalam if ini, ya, kita bisa memberikan flag, kita bisa memberikan break, ya, sehingga nanti kalau sudah ditemukan, ya, dia akan stop melakukan pencarian, gitu ya, keluar dari
pengulangan. Tapi itu untuk kasus kalau outputnya hanya data ditemukan dan tidak ditemukan. Kalau seandainya yang kita mau outputkan itu adalah data ditemukan sejumlah berapa banyak, maka kita nggak bisa menambahkan break ya di dalam kondisi ini. Karena kita harus tetap melakukan pencarian sampai data yang ada di dalam larik itu habis. Begitu. Oke, sekarang kita implementasikan. Kita buat source file baru. Di sini kita punya 3 subprogram. Subprogram yang pertama adalah membaca data dengan parameter A dan N jumlah datanya. Kemudian subprogram untuk mencetak sama parameternya larik A dan N jumlah datanya. Kemudian prosedur sequential search-nya. Di sini ada 3 parameter larik A, jumlah data, dan data yang mau kita cari. Oke, setelah kita deklarasikan, kita akan implementasikan dia di setelah blok main ya. Di sini. Kalau kita mau implementasikan semikolonnya kita hapus, kita ganti dengan kurung kurawal buka dan tutup. Di sini kita butuh variabel i untuk pengulangan, di mana kita akan mengulang sebanyak 0 sampai i kurang dari n ya, n-1 ya. I plus plus. Kemudian di dalam for ini kita lakukan baca ya data ke i-nya. Oke, sedangkan untuk perintah cetak kurang lebih sama. Hanya saja di dalam for itu kita ganti perintahnya ya. Di sini kita tambahin keterangan bahwa yang kita cetak adalah A dengan jumlah elemen sebanyak N ya. Kemudian di sini perintah mencetaknya di mana setiap elemen kita pisahkan dengan spasi. Oke, lalu setelah mencetak kita buat alinea baru. N-line ya. Oke, masuk ke sequential search-nya, di mana di sini kita butuh 2 variabel ya, i dan flag, di mana flag itu kita beri nilai awalnya 0, kemudian kita lakukan pengulangan sama seperti cetak dan baca tadi, dimulai dari 0 sampai n-1. Di sini kita cek ya, setiap data A yang ke I itu sama nggak dengan data yang kita cari. Kalau sama maka flagnya kita update jadi 1. Nah di sini yang saya bilang kita kasih perintah break. Karena output kita hanya sekedar ada atau tidak adanya si data. Ya. Jadi di sini berdasarkan flag, kalau dia 1, maka yang kita cetak adalah data ditemukan Selain dari itu, kita cetak data tidak ditemukan. Oke, kita run programnya. Jangan lupa kita simpan. Sequential search. Oke, mainnya tadi belum kita isi ya, tapi untuk perintah ini udah benar. Di mainnya kita butuh variabel n, kemudian ada cari,
Lalu kita inputkan dulu jumlah datanya, yaitu si N-nya ya. Baru kita bisa mendeklarasikan larik dengan jumlah elemen sebanyak N. Lalu kita lakukan proses baca, lalu proses cetak. Kemudian kita masukkan data yang mau kita cari. Lalu kita panggil sequential search. Oke, kita run lagi. Kita masukkan jumlah data misalnya 8. Ops, datanya kok data ke 8 ya? Oke, di sini kita belum tambahin I ya. Oke. 8. Oke, benar ya. Oke, data yang kita cari misalnya 6. Data ditemukan. Kita coba lagi run, tapi kali ini yang kita cari data yang nggak ada di dalam lariknya ya. Oke, kita cari di sini 10. Oke, data tidak ditemukan. Selesai untuk materi sequential search. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.